Pisang adalah sebuah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kecamatan Pulau Pisang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor G/508-B.L/HK/2012 tentang persetujuan pembentukan Kecamatan Pulau Pisang. Meskipun pulau ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Kecamatan ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah pesisir utara yang terdiri dari 6 pekon, yaitu Pekon Pasar Pulau Pisang, Pekon Bandar Dalam, Pekon Lekok, Pekon Pekon Lok, Pekon Sukadana, Pekon Sukamarga, dan Pekon Labuhan. Pulau Pisang memiliki luas wilayah 313 hektar dengan jumlah penduduk saat ini tak kurang dari 2.000-an jiwa. Dengan batas wilayah Kecamatan Pulau Pisang yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Lewat mana kita? Berapa ya? Pemirsa, saat ini kami berada di Pulau Pisang. Pulau Pisang ini merupakan satu pulau yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kalau mau sampai di Pulau Pisang ini kita harus nyebrang dulu, nyebrang laut. Yang pasti laut lepas tuh yang harus kita lewati dengan menggunakan perahu kecil, pemirsa. Nah, kalau cuacanya bagus itu hanya 45 menit kurang lebih. Tapi kalau cuacanya kurang bersahabat, angin kencang, hujan deras dengan ombak yang tinggi, maka akan satu jam lebih bisa sampai di sini dengan segala resikonya. Kita akan lihat bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Pisang ini. Penduduk di Kecamatan Pulau Pisang dominan bermata pencarian sebagai nelayan. Selain itu adalah petani cengkeh. Jika kita berkeliling di sana, akan terlihat banyaknya pohon cengkeh yang tumbuh besar. Di desa ini suasana tampak begitu tenang dan damai. Masyarakat sangat menjaga kekeluargaan satu sama lain dan saling membantu dalam kesulitan. Di sini terdapat 2 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama dengan fasilitas seadanya. Bahkan salah satu SD masih dengan bangunan sisa zaman Belanda. Karenanya disebut SD Belanda. Masyarakat Pulau Pisang dianugerahi alam yang begitu indah dengan pantai-pantainya yang bersih disertai pemandangan luar biasa yang langsung menghadap ke lautan lepas. Namun sayang, keindahan ini seperti sangat sulit untuk disentuh karena akses yang begitu sulit menuju ke lokasi ini. Akhirnya, wisatawan pun sepi. Meski bagi warga setempat melewati laut lepas menuju ke Kota Krui adalah hal yang biasa. Meskipun terkadang harus berhadapan dengan angin kencang bahkan hujan badai, namun hal itu menjadi hal yang tak biasa bagi pendatang. Perahu yang membawa penumpang menuju Pulau Pisang tampak tidak memberi jaminan keselamatan. Hanya bermodal pengalaman dari si tukang perahu yang biasa mondar-mandir melintas di sana. Menurut Pratin atau Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Markoni Efta, pihaknya sangat ingin Pulau Pisang menjadi salah satu destinasi wisata di Lampung. Namun kapal pengangkut penumpang adalah kendala utamanya. Ya, pemirsa, sekarang saya bersama dengan Bapak Kades, Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Ya. Pak Kades, di Pulau Pisang ini ada berapa desa ya? Pulau Pisang itu ada 6 pekon, Oh, 6 desa. pekon. Apa nggak Pak Kades? Apa aja tuh? Pekon Sukadana, Labuhan Pulau Pisang, Pasar Pulau Pisang, Bandar Dalam Pulau Pisang, Pekon Lok Pulau Pisang, Sukamarga Pulau Pisang. Oke, jadi ada 6 pekon, pemirsa. 6 pekon, ya. Kalau ini kenapa sih dulunya disebut Pulau Pisang itu kenapa ya Pak Kades sejarahnya? Sejarahnya
bermacam-macam itu pengertian. Oh, ada jadi ada yang berbilang Pulau Pisang ini dari seberang itu Seperti pisang bentuknya. satu dari Pulau Pisang. Oke. Ada yang itu lompatnya Pulau Pisang, laut besar, naiklah suatu kera Heeh. di atas pohon pisang. Oh gitu, oke. Atau mungkin dulu banyak warga sini yang nanam pohon pisang gitu nggak? Itu jelas. Oh, itu, ada. oh iya. Pasti di Pulau Pisang banyak itu. Iya, Pak, warga sini nih mata pencariannya apa Pak Kades? Terutama di sini terbagi dalam dua, satu nelayan sama pertanian. Pertanian, tapi pada umumnya 75% itu nelayan. Nelayan. Itu desa Oh. Pasar Pulau Pisang. Oke, jumlahnya berapa nih? Satu desa tempat Pak Kades ini berapa? Kalau kita lebih kurang untuk desa kita ini ada sekitar 400 400. jiwa. Mungkin kalau satu Pulau Pisang ini 2000-an gitu kali kurang lebih. Ada ya? pasti Oh, itu 2000-an udah ya. Oke. 2000-an, ya. Pak Kades, kita penghasil dulu ada yang bilang bahwa Pulau Pisang sekarang juga penghasil cengkeh, betul? Iya, benar-benar pada tahun 1977 itu Pulau Pisang itu banyak penghasilan cengkeh. Sampai sekarang yaitu, masih? Masih, tapi nggak seberapa banyak kayak yang tahun-tahun dulu gitu. Oke. Satu lagi Pak Kades, apa yang diharapkan dari Bapak sebagai kepala desa di sini? Sarana prasarana apa yang dikurang yang masih belum mendapat perhatian dari pemerintah? Terutama itu karena kita adalah suatu kepulauan. Nah, jadi harapan kita itu terutama itu penyeberangan. Penyeberangan itu kapalnya ya? kapalnya yang layak dan kalau bisa kita punya pelabuhan yang khusus. Oke. Jadi butuh pelabuhan beserta kapal yang kapalnya layak. Yang layak. Karena selama ini menurut Pak Kades kira-kira beresiko nggak para warga pergi pulang nyebrang itu dengan kapal kecil itu? Sangat berisiko. Sangat beresiko ya. Sangat berisiko sekali. Karena tapi umumnya kalau kita dari warga asli Pulau Pisang memang udah terbiasa. Udah biasa, Tapi iya. kalau orang-orang yang dari luar yang Iya. itu sangat takut dia orang. Itu juga mungkin yang jadi jarang orang datang ke sini, mau terlalu khawatir di perjalanan kenapa gitu kali ya. Iya, karena menurut namanya kepulauan. Terus kita di sini kepulauan kita ini kan laut lepas. Betul. Pantainya bagus tapi Pak Kades. Alhamdulillah. Bisa menjadi objek wisata sebetulnya. Jadi mungkin karena akses ke sini yang masih belum menjamin itu tadi ya. Iya. Oke. Yang itu yang jelasnya itu akses yang ke sini itu. Tapi Ibu Bapak sekalian lihatlah keadaan pulau beginilah adanya. Ada orangnya gimana. Tapi harapan kita dari manapun untuk Pulau Pisang tolong dijual. Beginilah Pulau Pisang. Makanya untuk wisata-wisata luar bisa selalu masuk ke Datang ke sini. datang ke sini. Oke, terima kasih ya Pak Kades. Sama-sama ya. Pulau Pisang seharusnya adalah sesuatu yang luar biasa bagi Provinsi Lampung. Tinggal sejauh mana kepedulian pemerintah setempat untuk membuat Pulau Pisang menjadi bagian dari deretan destinasi wisata di Lampung yang ramai dikunjungi pelancong yang datang tak hanya dari lokal, tapi juga mancanegara. Sampai masa. Nah pemirsa, itulah liputan khusus kami di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Seperti yang Anda lihat, Pulau Pisang memiliki laut yang bagus dengan pantai yang begitu indah. Dan akses menuju ke sini memang sangat sulit pemirsa, hanya dengan kapal kecil seperti yang ada di belakang saya ini. Karena itu kita berharap nanti di kemudian hari akan terwujud apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, agar ada kapal khusus dengan jaminan keselamatan yang baik untuk bisa menyeberangkan penumpang, khususnya para wisatawan. Selain itu pemirsa, kita juga tahu di sini masyarakatnya sangat ramah tamah dengan penghasilan mereka sebagai nelayan dan juga petani cengkeh. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam liputan kami berikutnya. Dadale budaya. Dadah. Pemirsa, saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Pulau Pisang kembali ke Dermaga Koala. Ini adalah cuaca yang normal pemirsa. Jadi lautnya, ya namanya laut ya, ombaknya pasti ada, tapi tidak seperti se ekstrim seperti kami pergi. Cuacanya cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan. Jadi beginilah suasananya. Kalau Anda mau nyebrang dari Koala, dari Perui ke Pulau Pisang dengan kondisi cuaca normal, ya.
Oke, bagi Anda yang penasaran bagaimana kondisi melihat langsung Pulau Pisang dengan segala keindahannya, datang aja langsung ya. Bisa masuk dari dermaga Kuala Krui, Pesisir Barat. Nyebrang itu kita sewa kapal 600.000.